Pernah nggak sih kalian sadar, semakin manusia mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang justru tidak bisa dijelaskan. Di balik kemajuan sains, teknologi, dan pengetahuan modern, masih ada misteri-misteri yang membuat ilmuwan, filsuf, bahkan orang paling jenius di dunia sekalipun hanya bisa terdiam. Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi semakin dipikirkan, semakin terasa mustahil untuk dijawab. Dan di video kali ini, kita akan membahas 7 pertanyaan paling misterius yang sampai hari ini mungkin memang tidak akan pernah memiliki jawaban pasti. Kalau kalian suka konten seperti ini, tentang misteri, sains, dan pertanyaan yang bikin otak nggak bisa diam, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita akan terus membahas hal-hal yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Tapi sekali dipikirkan, sulit untuk dilupakan. Bayangkan, di suatu tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau cahaya, mungkin ada kalian yang menjalani hidup berbeda. Versi lain yang memilih jalan berbeda, mengambil keputusan berbeda, atau bahkan tidak pernah lahir sama sekali. Pertanyaannya terdengar seperti cerita film fiksi ilmiah. Tapi anehnya, beberapa ilmuwan benar-benar menganggap kemungkinan itu nyata. Konsep ini dikenal sebagai multiverse. Gagasan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Dalam dunia fisika modern, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan kemungkinan adanya alam semesta lain. Salah satunya datang dari interpretasi mekanika kuantum bernama Many Worlds Interpretation. Teori ini menyatakan bahwa setiap kali sebuah kemungkinan terjadi, alam semesta bisa bercabang menjadi realitas baru. Artinya setiap keputusan kecil mungkin menciptakan versi dunia yang berbeda. Jika itu benar, maka di luar sana bisa saja ada versi diri kita yang hidup lebih sukses, lebih gagal, lebih bahagia, atau bahkan hidup di dunia yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal. Mungkin ada versi kalian yang tidak pernah menonton video ini. Mungkin ada versi lain yang hidup di kota berbeda, berbicara bahasa berbeda, atau bahkan tidak mengenal internet sama sekali. Tapi disinilah masalahnya. Tidak ada bukti langsung bahwa alam semesta lain benar-benar ada. Kita tidak bisa melihatnya, menyentuhnya, atau berkomunikasi dengannya. Alam semesta lain, jika memang ada, mungkin berada di luar batas kosmos yang bisa diamati manusia. Bahkan cahaya, yang bergerak lebih cepat dari apapun yang kita tahu, mungkin tidak akan pernah mampu membawa informasi dari sana ke tempat kita berada. Dan semakin dalam ilmuwan mencoba memahami konsep ini, semakin aneh hasilnya. Dalam kosmologi, ada teori bahwa alam semesta mengembang tanpa batas sejak Big Bang terjadi. Jika ruang benar-benar tak terbatas, maka secara matematis, susunan partikel yang membentuk diri kita suatu hari bisa terulang kembali di tempat lain. Bukan hanya mirip, tapi identik. Artinya, mungkin ada seseorang di luar sana yang memiliki wajah, suara, ingatan, dan kehidupan yang sama persis dengan kalian. Hanya karena kemungkinan tanpa batas pada akhirnya akan mengulang pola yang sama. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau ada versi lain dari diri kita, mana yang asli? Apakah kesadaran kita unik hanya di tubuh ini? Atau sebenarnya kita hanyalah satu dari tak terhitung kemungkinan yang sedang berjalan bersamaan? Dan kalau semua kemungkinan memang terjadi di tempat lain, apakah pilihan yang kita buat benar-benar memiliki arti? Pertanyaan ini mulai menyentuh batas antara sains dan filsafat. Karena pada akhirnya, multiverse bukan hanya tentang alam semesta lain. Ini tentang identitas, tentang takdir, tentang apakah hidup kita benar-benar spesial, atau hanya satu variasi kecil dari kemungkinan yang tidak ada habisnya. Dan mungkin bagian paling menyeramkan dari semuanya adalah ini. Bisa jadi, di suatu tempat yang tidak akan pernah kita lihat, ada versi diri kita yang saat ini sedang mempertanyakan hal yang sama. Segala sesuatu yang kita kenal selalu memiliki urutan.
Ada sebelum dan sesudah. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita lahir, tumbuh, menua. Matahari terbit lalu tenggelam. Bahkan alam semesta pun dipercaya memiliki awal. Sebuah momen yang dikenal sebagai Big Bang. Tapi justru disitulah muncul pertanyaan yang membuat logika manusia mulai runtuh. Kalau alam semesta memiliki awal, apa yang ada sebelum itu? Sekilas pertanyaan ini terdengar sederhana. Tapi dalam dunia fisika modern, pertanyaan ini bisa jadi tidak memiliki makna sama sekali. Karena menurut teori relativitas dari Albert Einstein, waktu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Waktu terikat dengan ruang, membentuk satu kesatuan yang disebut space-time atau ruang waktu. Artinya, ketika Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu, bukan hanya materi dan energi yang muncul, tapi waktu itu sendiri juga mulai eksis. Bayangkan seperti ini. Jika kalian membaca sebuah novel, kalian bisa bertanya apa yang terjadi sebelum halaman pertama. Tapi bagaimana jika halaman pertama bukan hanya awal cerita, melainkan awal dari konsep halaman itu sendiri? Maka pertanyaan tentang sebelum menjadi mustahil dijawab, karena sebelum belum ada. Dan inilah yang membuat otak manusia sulit menerimanya. Kita terbiasa berpikir bahwa segala sesuatu pasti berasal dari sesuatu yang lain. Sebab akibat adalah fondasi logika manusia. Tapi Big Bang tampaknya menghancurkan aturan itu. Alam semesta mungkin muncul tanpa sebelum, tanpa penyebab yang bisa dipahami otak manusia. Namun tidak semua ilmuwan setuju. Beberapa teori mencoba menjelaskan kemungkinan adanya sesuatu sebelum Big Bang. Ada teori Big Bounce yang mengatakan bahwa alam semesta mungkin terus mengalami siklus mengembang dan menyusut tanpa akhir. Dalam teori ini, Big Bang bukan awal mutlak, melainkan hasil dari kehancuran alam semesta sebelumnya. Artinya, sebelum alam semesta kita ada, mungkin pernah ada alam semesta lain yang runtuh. Lalu ada teori dari fisika kuantum yang lebih aneh lagi. Dalam skala paling kecil, hukum sebab akibat mulai terlihat kacau. Partikel dapat muncul dan menghilang seolah-olah muncul dari kehampaan. Tapi masalahnya, kehampaan dalam fisika bukan benar-benar kosong. Bahkan ruang kosong tetap memiliki energi, fluktuasi kuantum, dan kemungkinan tersembunyi. Jadi ketika ilmuwan berkata alam semesta mungkin muncul dari ketiadaan, sebenarnya ketiadaan itu sendiri mungkin bukan kosong. Dan semakin kita mencoba memahami awal waktu, semakin terasa bahwa bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskannya. Karena seluruh cara berpikir kita dibangun di dalam waktu. Otak manusia tidak dirancang untuk membayangkan kondisi ketika waktu belum ada. Kita mencoba memahami awal, menggunakan konsep yang hanya bisa bekerja setelah waktu dimulai. Itu seperti mencoba membayangkan warna baru yang belum pernah dilihat mata manusia, atau mencoba pergi ke utara dari kutub utara. Dan mungkin disinilah batas terbesar pengetahuan manusia berada. Kita bisa mengukur usia galaksi, memotret lubang hitam, bahkan mengirim mesin ke luar tata surya. Tapi ketika pertanyaannya berubah menjadi, apa yang ada sebelum waktu? Sains, filsafat, dan logika mulai kehilangan pijakan. Karena mungkin ada pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab oleh makhluk yang hidup di dalam waktu itu sendiri. Hampir semua orang pernah mengalami ini. Kalian sedang bermimpi, lalu muncul seseorang yang terasa begitu nyata. Wajahnya jelas, ekspresinya detail, bahkan terkadang terasa seperti seseorang yang benar-benar kalian kenal. Tapi setelah bangun, kalian sadar, kalian tidak pernah bertemu orang itu di dunia nyata. Lalu muncul pertanyaan yang sangat aneh. Kalau kita belum pernah melihat mereka, dari mana otak menciptakan wajah itu? Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa manusia tidak bisa menciptakan wajah baru dalam mimpi. Ada teori populer yang mengatakan bahwa setiap wajah yang muncul dalam mimpi sebenarnya pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin sekilas di jalan, di keramaian,
di televisi, atau di media sosial, lalu tersimpan diam-diam di dalam ingatan tanpa kita sadari. Dan secara ilmiah, teori itu memang masuk akal. Otak manusia menyimpan informasi dalam jumlah yang luar biasa besar. Setiap hari, mata kita menangkap ribuan wajah, bentuk, dan detail visual yang bahkan tidak kita sadari sedang diperhatikan. Sebagian besar informasi itu tidak masuk ke ingatan sadar, tapi bukan berarti hilang. Otak bisa menyimpannya di lapisan bawah kesadaran, lalu memunculkannya kembali saat bermimpi. Tapi masalahnya, mimpi tidak bekerja seperti rekaman biasa. Mimpi lebih mirip dunia yang dibangun ulang oleh otak secara real time. Saat tidur, terutama dalam fase REM, aktivitas otak menjadi sangat aktif. Area yang berhubungan dengan emosi, memori, dan imajinasi mulai saling bercampur. Otak tidak hanya memutar ulang pengalaman, tapi juga menggabungkan, mengubah, dan menciptakan kombinasi baru dari potongan-potongan memori. Artinya, wajah dalam mimpi bisa saja bukan wajah asli seseorang, melainkan gabungan dari banyak wajah berbeda yang pernah kita lihat sepanjang hidup. Mungkin mata dari satu orang asing di jalan, senyum dari seseorang masa kecil, bentuk wajah dari aktor yang hanya muncul sepersekian detik di layar, dan otak menyatukannya menjadi seseorang yang terasa benar-benar nyata. Tapi ada hal yang membuat fenomena ini jauh lebih misterius. Kadang dalam mimpi, kita merasa orang itu memiliki identitas, seolah mereka punya sejarah, kepribadian, bahkan hubungan emosional dengan kita. Padahal mereka tidak pernah ada. Dan yang lebih aneh lagi, emosi yang dirasakan dalam mimpi seringkali terasa lebih kuat daripada dunia nyata. Kita bisa merasa takut pada seseorang yang tidak pernah ada, merindukan seseorang yang tidak nyata, atau merasa kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah hidup. Ini membuat sebagian ilmuwan dan filsuf bertanya, apakah mimpi hanya aktivitas acak otak? Atau sebenarnya mimpi adalah cara kesadaran manusia membangun realitas alternatif sementara? Karena ketika bermimpi, otak kita melakukan sesuatu yang luar biasa, menciptakan dunia lengkap dengan ruang, waktu, suara, manusia, dan emosi, hanya dari aktivitas listrik di dalam kepala. Dan yang paling menyeramkan adalah ini. Saat berada di dalam mimpi, kita hampir selalu percaya bahwa semuanya nyata. Kita jarang mempertanyakan logika mimpi ketika sedang mengalaminya. Otak menerima semuanya begitu saja. Bahkan hal-hal mustahil terasa normal. Ini memunculkan pertanyaan filosofis yang sudah diperdebatkan selama ribuan tahun. Bagaimana kita tahu bahwa saat ini kita benar-benar sedang terbangun? Karena jika otak mampu menciptakan dunia yang terasa nyata ketika tidur, apa yang membuat kita begitu yakin bahwa realitas yang sedang kita jalani sekarang bukan ilusi yang lebih besar? Dan mungkin, wajah-wajah asing dalam mimpi bukan bagian paling misterius dari tidur manusia. Mungkin yang paling misterius adalah kenyataan bahwa setiap malam, kesadaran kita masuk ke dunia lain, lalu kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Coba bayangkan sebuah warna yang benar-benar belum pernah dilihat manusia manapun sepanjang sejarah. Bukan merah, bukan biru, bukan campuran dari warna yang sudah ada, tapi warna yang benar-benar asing. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Karena otak kita tidak memiliki konsep untuk memahaminya. Kedengarannya mustahil. Tapi dalam dunia sains, kemungkinan itu justru sangat nyata. Manusia melihat warna bukan karena warna benar-benar ada seperti yang kita bayangkan. Warna sebenarnya hanyalah cara otak menerjemahkan gelombang cahaya. Mata manusia memiliki sel khusus bernama cone cells yang sensitif terhadap panjang gelombang tertentu. Secara umum, manusia hanya bisa melihat sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Sangat kecil. Di luar kemampuan penglihatan kita, ada inframerah, ultraviolet, gelombang radio, sinar X, gamma ray, dan banyak bentuk cahaya lain yang sebenarnya memenuhi alam semesta, tapi tidak pernah bisa kita lihat secara langsung. Artinya,
realitas yang kita lihat setiap hari mungkin hanyalah potongan kecil dari dunia yang sebenarnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa hewan mampu melihat warna yang sama sekali tidak bisa dibayangkan manusia. Lebah dapat melihat ultraviolet pada bunga, yang membuat bunga tampak memiliki pola tersembunyi seperti landasan pacu menuju nektar. Ular tertentu bisa mendeteksi panas tubuh melalui inframerah. Bahkan udang mantis, hewan laut kecil yang terkenal aneh, dipercaya memiliki sistem penglihatan yang jauh lebih kompleks daripada manusia, dengan reseptor warna yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Kalau begitu, bagaimana dunia terlihat di mata mereka? Mungkin bunga yang tampak biasa bagi manusia sebenarnya bersinar dengan pola bercahaya yang luar biasa. Mungkin ada warna di alam semesta yang sudah ada sejak awal waktu, tapi manusia tidak pernah menyadarinya karena otak kita tidak dirancang untuk melihatnya. Dan disinilah hal menjadi semakin aneh. Karena warna sebenarnya tidak benar-benar ada di luar sana. Cahaya hanyalah gelombang yang menciptakan pengalaman merah, hijau, atau biru adalah otak manusia. Artinya, warna lebih mirip interpretasi kesadaran daripada sifat asli alam semesta. Dengan kata lain, apa yang kalian sebut biru mungkin bukan pengalaman yang sama dengan yang dilihat orang lain. Kita hanya sepakat menyebutnya biru. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa pengalaman subjektif tentang warna benar-benar identik antar manusia. Bisa saja dua orang melihat dunia dengan sensasi internal yang berbeda, tapi karena sejak kecil mereka diajarkan nama warna yang sama, perbedaannya tidak pernah disadari. Ini dikenal sebagai masalah qualia dalam filsafat kesadaran, pengalaman subjektif yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya lewat sains. Dan ada eksperimen yang membuat pertanyaan ini semakin mengganggu. Beberapa ilmuwan pernah mencoba menstimulasi mata manusia dengan cara tertentu sehingga menghasilkan pengalaman warna yang disebut impossible colors atau warna mustahil. Warna seperti reddish green atau yellowish blue, kombinasi yang secara normal tidak bisa dilihat otak manusia karena sistem visual kita dirancang untuk memisahkan warna-warna tersebut. Tapi dalam kondisi tertentu, sebagian orang mengaku bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan warna biasa. Masalahnya, mereka tidak bisa mendeskripsikannya, karena bahasa manusia dibangun dari pengalaman manusia. Dan jika sebuah warna belum pernah benar-benar dialami mayoritas manusia, maka mungkin tidak ada kata untuk menjelaskannya. Jadi ketika kalian melihat langit biru atau daun hijau, mungkin yang kalian lihat sebenarnya hanyalah versi realitas yang telah difilter oleh keterbatasan biologis manusia. Dan mungkin di sekitar kita saat ini, ada warna-warna lain yang memenuhi alam semesta. Namun mata manusia ditakdirkan untuk tidak pernah mampu melihatnya. Setiap hal yang terjadi di alam semesta tampaknya selalu memiliki alasan. Api muncul karena panas, hujan turun karena penguapan, manusia lahir karena ada orang tua. Bahkan bintang dan galaksi terbentuk karena proses fisika yang panjang. Seluruh cara manusia memahami realitas dibangun di atas satu prinsip dasar, sebab dan akibat. Sesuatu terjadi karena ada sesuatu sebelumnya yang menyebabkannya. Tapi jika kita terus menelusuri rantai penyebab itu ke belakang, pertanyaannya mulai berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kalau semua hal punya penyebab, lalu apa penyebab pertama dari semuanya? Apa yang memulai alam semesta? Apa yang menyebabkan keberadaan itu sendiri? Dan semakin dipikirkan, semakin terlihat bahwa pertanyaan ini seperti jebakan logika tanpa jalan keluar. Karena ada dua kemungkinan, dan keduanya sama-sama sulit diterima. Kemungkinan pertama, segala sesuatu memiliki penyebab. Kalau begitu, alam semesta juga harus punya penyebab. Tapi penyebab itu sendiri pasti membutuhkan penyebab lain. Lalu penyebab sebelumnya juga membutuhkan penyebab lagi. Dan terus mundur tanpa akhir. Ini disebut infinite regress, rantai sebab akibat tanpa titik awal. Masalahnya,
Banyak filsuf menganggap regresi tak terbatas seperti ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Karena jika tidak pernah ada titik awal, bagaimana sesuatu bisa mulai ada? Bayangkan kalian melihat deretan domino yang jatuh satu persatu. Setiap domino jatuh karena domino sebelumnya. Tapi jika rantainya mundur tanpa awal, siapa yang menjatuhkan domino pertama? Lalu muncul kemungkinan kedua. Mungkin ada sesuatu yang tidak memiliki penyebab. Sesuatu yang selalu ada, tidak diciptakan, tidak dimulai, tidak bergantung pada apapun. Dalam filsafat, ini sering disebut sebagai uncaused cause, penyebab yang tidak disebabkan. Dan disinilah manusia mulai memasuki wilayah antara sains, metafisika, dan kepercayaan. Sebagian orang menyebut penyebab pertama itu sebagai Tuhan. Sebagian ilmuwan mencoba menjelaskannya lewat hukum fisika fundamental. Sebagian filsuf bahkan berpendapat bahwa keberadaan mungkin tidak membutuhkan alasan sama sekali. Tapi tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Karena jika Tuhan adalah penyebab pertama, maka muncul pertanyaan lain. Siapa yang menciptakan Tuhan? Dan jika jawabannya adalah Tuhan selalu ada, maka kenapa alam semesta tidak bisa selalu ada juga? Namun jika alam semesta muncul sendiri tanpa penyebab, maka itu bertentangan dengan intuisi paling dasar manusia tentang logika. Semakin dalam pertanyaan ini dipikirkan, semakin terasa bahwa otak manusia seperti mencapai batasnya sendiri. Dalam fisika kuantum, beberapa peristiwa tampak terjadi tanpa penyebab yang jelas. Partikel bisa muncul dan menghilang secara acak dalam ruang hampa kuantum. Ini membuat sebagian ilmuwan berpikir bahwa pada level terdalam realitas, mungkin sebab akibat tidak bekerja seperti yang kita pahami. Tapi bahkan jika itu benar, tetap ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa hukum fisika itu ada? Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Dan mungkin itu adalah pertanyaan paling fundamental yang pernah dipikirkan manusia. Karena semua ilmu pengetahuan pada akhirnya mempelajari bagaimana sesuatu bekerja. Tapi ketika pertanyaannya berubah menjadi, kenapa keberadaan itu sendiri ada? Sains mulai kehilangan pijakan. Mungkin manusia memang bisa memahami isi alam semesta. Tapi alasan mengapa alam semesta ada sejak awal mungkin berada di luar kemampuan pikiran manusia untuk benar-benar memahaminya. Alam semesta terlihat begitu besar hingga sulit dipahami manusia. Bahkan cahaya, benda tercepat yang kita ketahui, membutuhkan lebih dari 100.000 tahun hanya untuk menyeberangi galaksi Bima Sakti. Dan galaksi itu sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi lain yang tersebar di kosmos. Tapi semua itu mungkin masih belum ada apa-apanya. Karena beberapa ilmuwan percaya, ruang bisa jadi benar-benar tak terbatas. Tidak memiliki ujung, tidak memiliki batas. Tidak ada tembok terakhir di luar sana. Dan jika itu benar, maka muncul pertanyaan yang sangat mengganggu. Kalau ruang benar-benar tak terbatas, apakah semua kemungkinan pada akhirnya pasti terjadi? Secara matematis, ide ini terdengar masuk akal. Tubuh manusia tersusun dari jumlah partikel yang sangat besar, tapi tetap terbatas. Artinya jumlah kombinasi yang membentuk satu manusia juga terbatas, meskipun angkanya hampir mustahil dibayangkan. Namun dalam ruang yang benar-benar tak terbatas, kombinasi yang terbatas pada akhirnya bisa terulang kembali. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dengan kata lain, mungkin ada planet lain yang identik dengan bumi. Ada kota lain yang identik dengan kota tempat kalian tinggal. Dan bahkan, ada versi lain dari kalian yang sedang duduk menonton video ini sekarang, sambil mendengar kalimat yang sama persis, bukan karena takdir, bukan karena sihir, tapi karena dalam ruang tanpa batas, probabilitas akhirnya berubah menjadi kepastian. Dan ini menciptakan konsekuensi yang sangat aneh. Jika semua kemungkinan benar-benar terjadi di suatu tempat, maka mungkin ada dunia di mana sejarah berjalan sedikit berbeda. Dunia di mana perang besar tidak pernah terjadi.
dunia di mana dinosaurus tidak pernah punah, dunia di mana manusia tidak pernah berevolusi. Bahkan mungkin ada realitas di mana hukum fisika bekerja berbeda dari alam semesta kita. Tapi semakin jauh ide ini dibawa, semakin hancur konsep tentang keunikan. Karena kalau semua kemungkinan ada, maka apa arti pilihan? Di suatu tempat, mungkin ada versi kalian yang mengambil keputusan berbeda dalam setiap momen kehidupan. Ada versi yang gagal ketika kalian berhasil. Ada versi yang hidup bahagia ketika kalian menderita. Dan jika setiap kemungkinan benar-benar terrealisasi, maka semua hasil sebenarnya sudah ada di luar sana. Ini mulai menyentuh pertanyaan tentang kebebasan kehendak. Apakah kita benar-benar memilih? Atau kita hanya menjalani satu jalur kecil dari kemungkinan yang tak terbatas? Dan ada paradoks lain yang lebih menyeramkan. Dalam alam semesta tanpa batas, kemungkinan munculnya pola acak juga menjadi tak terbatas. Secara teori, susunan atom yang membentuk otak manusia bisa muncul secara spontan di ruang angkasa hanya karena kebetulan ekstrem. Sebuah kesadaran lengkap, dengan ingatan palsu, yang tiba-tiba muncul lalu lenyap. Konsep ini dikenal sebagai Boltzmann Brain, salah satu ide paling mengganggu dalam kosmologi modern. Karena jika ruang dan waktu benar-benar tak terbatas, maka secara statistik mungkin lebih mudah bagi satu otak sadar muncul secara acak daripada seluruh alam semesta kompleks seperti yang kita lihat sekarang. Dan jika itu benar, bagaimana kita tahu bahwa kita bukan kesadaran acak semacam itu? Bahwa semua ingatan, sejarah, dan pengalaman hidup kita benar-benar nyata? Semakin luas manusia memahami alam semesta, semakin kecil posisi manusia terasa di dalamnya. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah betapa kecilnya kita, melainkan kemungkinan bahwa di alam semesta tanpa batas, tidak ada sesuatu yang benar-benar unik. Karena jika ruang tidak memiliki akhir, maka kemungkinan juga mungkin tidak memiliki akhir. Dan di suatu tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau manusia, mungkin semua versi kenyataan sedang terjadi secara bersamaan. Apa sebenarnya diri kita? Apakah kita hanyalah kumpulan daging, saraf, dan aktivitas listrik di otak? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tidak sepenuhnya terikat pada tubuh fisik manusia? Pertanyaan ini sudah menghantui manusia selama ribuan tahun. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun jawaban yang benar-benar pasti. Karena anehnya, sains masih belum benar-benar memahami apa itu kesadaran. Kita tahu, otak manusia terdiri dari miliaran neuron yang saling mengirim sinyal listrik. Kita bisa memetakan bagian otak yang mengatur emosi, memori, bahasa, bahkan rasa takut. Tapi ada satu hal yang tetap menjadi misteri besar. Bagaimana aktivitas listrik itu bisa menciptakan pengalaman sadar? Bagaimana sekumpulan sel biologis bisa menghasilkan rasa aku? Kenapa manusia tidak hanya memproses informasi seperti komputer, tapi juga merasakan keberadaan dirinya sendiri? Ini dikenal sebagai Hard Problem of Consciousness. Salah satu pertanyaan paling sulit dalam filsafat dan neuroscience modern. Karena secara teknis, otak hanyalah materi fisik. Tapi pengalaman sadar terasa lebih dari sekadar materi. Rasa sakit bukan hanya sinyal saraf. Warna bukan hanya panjang gelombang cahaya. Cinta bukan hanya reaksi kimia. Ada pengalaman subjektif di balik semuanya. Dan sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana pengalaman itu muncul. Lalu muncul pertanyaan yang lebih ekstrim. Kalau kesadaran muncul dari otak, apakah kesadaran akan hilang sepenuhnya ketika tubuh mati? Sebagian ilmuwan mengatakan iya. Kesadaran hanyalah hasil aktivitas biologis. Ketika otak berhenti bekerja, kesadaran juga berhenti. Sama seperti api yang padam ketika bahan bakarnya habis. Tapi sebagian pemikir lain tidak sepenuhnya yakin. Ada teori yang menyatakan bahwa kesadaran mungkin lebih fundamental daripada yang diperkirakan manusia. Beberapa bahkan membandingkan otak bukan sebagai pencipta kesadaran, melainkan seperti penerima sinyal radio. Artinya,
otak mungkin tidak menciptakan kesadaran, hanya menyalurkannya. Jika itu benar, maka secara teori, kesadaran mungkin bisa tetap ada tanpa tubuh fisik. Masalahnya, tidak ada bukti kuat yang bisa memastikan hal tersebut. Fenomena seperti pengalaman mendekati kematian atau near-death experience sering dijadikan bahan perdebatan. Sebagian orang yang hampir meninggal mengaku melihat cahaya, merasa keluar dari tubuh, atau mengalami sensasi berada di tempat lain. Tapi ilmuwan belum sepakat apakah itu benar-benar pengalaman spiritual atau hanya efek otak yang sedang kehilangan oksigen dan mengalami gangguan neurologis ekstrem. Dan semakin teknologi berkembang, pertanyaan ini menjadi semakin rumit. Karena sekarang manusia mulai membicarakan kemungkinan memindahkan pikiran ke komputer. Konsep mind uploading, mengunggah seluruh isi kesadaran manusia ke mesin digital, mulai dibahas secara serius dalam dunia futurisme. Tapi disinilah muncul masalah besar. Kalau seluruh memori dan kepribadian kalian disalin ke komputer, apakah itu benar-benar kalian? Atau hanya tiruan sempurna yang percaya dirinya adalah kalian? Karena kesadaran bukan sekadar data. Ada pengalaman subjektif yang tidak bisa disentuh atau diukur secara langsung. Dan sampai hari ini, manusia belum menemukan cara untuk membuktikan apakah kesadaran bisa dipindahkan atau hanya disimulasikan. Mungkin itulah alasan kenapa pertanyaan ini terasa begitu menakutkan. Karena pada akhirnya, kita semua hidup di dalam kesadaran, tapi tidak benar-benar tahu apa itu kesadaran. Dan mungkin bagian paling aneh dari semuanya adalah ini. Alam semesta yang begitu luas dan misterius, pada akhirnya hanya benar-benar ada bagi kita karena ada kesadaran yang mengalaminya. Tanpa kesadaran, tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada makna, tidak ada realitas seperti yang kita kenal. Jadi ketika manusia bertanya apakah kesadaran bisa ada tanpa tubuh, mungkin pertanyaan yang lebih besar sebenarnya adalah, apakah alam semesta ini berarti apa-apa tanpa adanya kesadaran untuk menyadarinya? Semakin manusia mencari jawaban, semakin jelas bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang berada di luar batas kemampuan kita. Tentang alam semesta lain, awal waktu, mimpi, warna yang tak terlihat, penyebab pertama, ruang tanpa batas, hingga kesadaran manusia, semuanya membawa kita pada satu kenyataan yang sama. Manusia masih tahu sangat sedikit tentang realitas yang sebenarnya. Dan mungkin itu yang membuat semua pertanyaan ini terasa begitu menakutkan, sekaligus begitu indah. Karena di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern, masih ada misteri yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan rumus, logika, atau eksperimen. Ada bagian dari keberadaan yang tetap gelap, seolah alam semesta sengaja menyisakan ruang untuk rasa penasaran manusia. Tapi justru karena itulah manusia terus berkembang. Banyak penemuan besar dalam sejarah lahir dari pertanyaan yang awalnya dianggap mustahil dijawab. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, beberapa misteri dalam video ini akhirnya akan menemukan jawabannya. Atau mungkin sebaliknya, manusia akan menyadari bahwa ada hal-hal yang memang tidak pernah ditakdirkan untuk dipahami sepenuhnya. Karena pada akhirnya, mungkin kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada seberapa banyak jawaban yang dimiliki, tetapi pada keberanian untuk terus bertanya. Bahkan ketika tahu bahwa jawabannya mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kalau menurut kalian, pertanyaan mana yang paling sulit dijawab? Dan kalau kalian punya teori atau pendapat sendiri, tulis di kolom komentar. Saya penasaran membaca cara kalian melihat semua misteri ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus membahas topik-topik menarik tentang sains, misteri, dan hal-hal yang membuat kita mempertanyakan realitas. Sampai jumpa di video berikutnya.